Salah satu sosok yang kami teladani bersama sebagai salah satu insan berakhlak adalah Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah salah satu tokoh reformasi. Karir politik beliau dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai 1998. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan ke-7. Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, nilai berakhlak apa saja yang bisa kita teladani dari beliau? Mari kita simak. Berorientasi pelayanan. Pesawat N250 merupakan pesawat pertama yang diciptakan B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi oleh negara. Banyak teori baru yang beliau temukan dalam pengembangan pesawat terbang yang mana menjadi salah satu indikator berorientasi pelayanan perbaikan tiada henti. Beliau terkenal dengan sosok ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, kalau Anda naik sepeda, lalu Anda berhenti, maka Anda akan terjatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya akan mati. Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Kompeten. Beliau dikenal publik sebagai pemimpin yang jenius. Berbagai penghargaan ia peroleh dari banyak institusi selama karirnya. Hal itu dikarenakan beliau selalu menghabiskan waktu 7,5 jam dalam sehari untuk membaca dan menulis, serta menyerap pelajaran dari lingkungan dan menganalisanya. Ia mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena beliau berhasil melahirkan teori crack propagation point untuk menentukan titik retakan pada pesawat yang sangat bermanfaat bagi dunia dirgantara. Ia juga merupakan salah satu angkatan dirgantara generasi pertama yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk mempelajari ilmu tentang pesawat. Harmonis. Selain itu, Presiden ketiga Republik Indonesia ini adalah sosok yang harmonis. Beliau selalu tampak ramah. Bapak B.J. Habibie menjalin komunikasi serta hubungan yang baik dengan pejabat lain maupun bawahannya. Hal ini tentu menciptakan atmosfer kerja yang baik. Beliau juga dikenal menentang diskriminasi bagi kaum minoritas. Dibuktikan pada masa jabatan 2 tahun sebagai presiden, ia menerbitkan Impres nomor 4 tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi bagi etnis Tionghoa. Adaptif. Seperti kita ketahui, pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie adalah perjalanan panjang dalam hidupnya. Mengenyam pendidikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain, cukup membuktikan bahwa beliau sadar bahwa kebutuhan seseorang akan pendidikan sangatlah penting. Semua itu dilakukan B.J. Habibie demi memberikan sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Loyal. Tahun 1974, B.J. Habibie resmi pulang ke Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. B.J. Habibie rela melepaskan jabatan dan posisinya di Jerman demi loyalitasnya membangun bangsa dan negaranya sendiri dengan kompetensi yang ia miliki. Nilai ke-7, kolaboratif. Pada masa kepemimpinannya, B.J. Habibie dalam bidang politik berupaya mengubah budaya politik yang telah diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. B.J. Habibie menetapkan kebijakan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas, serta lebih melibatkan pemerintah daerah dalam masa pemerintahannya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang otonomi daerah. Kebijakan ini berbeda dari masa sebelumnya yang mana urusan kepemerintahan dan keuangan terpusat hanya di Jakarta. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak dalam diri seorang B.J. Habibie. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.